Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Kanaka Hita Solvera. IHSG akhir pekan ditutup menguat tipis di level 6.100. Untuk membahas prospek IHSG dan rekomendasi investasi pekan depan, kita telah bersama Wijen Pontus, CEO Kanaka Hita Solvera. Ya, terima kasih sudah bergabung di Closing Market, Pak Wijen. Hari ini IHSG ditutup dengan penguatan sangat tipis. Dari analisa Anda kira-kira seperti apa? Apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Betul, sebetulnya begini ya, artinya memang penguatan tipis IHSG hari ini sudah sangat wajar ya, karena mengingat satu, kita sudah naik beberapa hari tanpa ada koreksi begitu ya, jadi ketika hari ini menguat sudah mulai terbatas, itu hal yang wajar. Bahkan menurut dari analisis kita ya, secara LBP harusnya memang IHSG minggu depan akan mengalami pullback ya, meskipun kita melihat bahwa koreksi yang akan terjadi di minggu depan relatif terbatas di 6080 sampai 6100 begitu. Nah, ada beberapa sentimen yang menurut kita perlu dicermati untuk investor, terutama untuk di minggu depan. Satu yang terkait dengan evergreen-nya China ya. Memang meskipun sebetulnya ketakutan terhadap potensi default perusahaan properti terbesar di China ini tampaknya semakin hari makin memudar begitu ya, karena memang dari pemerintah China sendiri sudah komitmen bahwa akan melakukan segala cara untuk mencegah ada default. Itu satu. Yang kedua, menurut kita justru ada banyak investor yang merasa khawatir begitu ya, jika Evergrande ini akan berdampak sama dengan Lehman Brothers. Kita nyatakan tidak akan sama. Kenapa? Karena posisi di Evergrande ini dia masih punya aset yang cukup besar ya. Saya rasa asetnya masih lebih besar daripada utang-utang yang dia punya. Jadi dengan adanya aset ini, sekalipun dia ada gagal bayar, harusnya tidak akan berdampak sangat sistemik, apalagi sampai ke global begitu. Tentu tidak, batuk mungkin iya di China, tapi dampaknya tidak akan besar sampai Indonesia. Jadi itu salah satu hal yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh investor Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, isu terkait debt ceiling-nya The Fed ya. Memang The Fed sendiri sudah hampir menyentuh batas hutangnya begitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan selama berapa tahun terakhir ini sudah menjadi hal yang biasa ya. Artinya The Fed selalu punya batas hutang, pada suatu waktu batas hutangnya tercapai, lalu akan ada diskusi gitu ya untuk menaikkan batas hutang. Tapi pada akhirnya pasti debt ceiling US ini pasti akan dinaikkan lagi. Jadi ini sesuatu isu yang menurut saya sifatnya jangka pendek ya. Karena pasti The Fed akan menaikkan batas hutangnya. Jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan begitu. Meskipun kekhawatiran tadi terkait Evergrande maupun debt ceiling The Fed begitu, memang mungkin akan berdampak negatif, tapi hanya sifatnya sementara jangka pendek. Sehingga wajar kalau secara LBP pun, secara teknikal kita juga prediksi bahwa minggu depan IHSG ada potensi untuk koreksi ke 6080 sampai 6100, tapi sifatnya hanya sementara. Setelah itu IHSG akan kembali lagi untuk kembali menguat lagi seperti itu. Ya, Mas Pak Wijen, apa yang membuat Anda optimis bahwa krisis dari finansial Evergrande ini hanya sampai dengan pekan depan begitu? Apa yang membuat Anda optimis? Saya bukan menyatakan sampai pekan depan terus selesai ya. Tentu penyelesaian hutang dari Evergrande ini pasti akan lama gitu, karena hutangnya udah ratusan miliar US dollar. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa dampaknya tidak akan sistemik secara global seperti yang dikhawatirkan banyak orang ya, banyak analis mengkhawatirkan seperti Lehman Brothers. Tentu saya katakan berbeda, karena kondisinya Evergrande ini punya aset gitu. Itu satu. Yang kedua, Evergrande di backup secara serius oleh pemerintah China ya. Pemerintah China komitmen kok, dengan kemarin sempat melakukan dana juga ya ke Evergrande. Ya. Jadi bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Oke, tapi meskipun tidak harus dikhawatirkan begitu besar, tapi apa kira-kira langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh para investor, khususnya investor di IHSG? Tentu yang perlu diperhatikan sebenarnya kita fokus aja ke market dalam negeri ya, ke IHSG dalam negeri begitu ya. Artinya kita tidak perlu mengkhawatirkan isu luar negeri. Yang perlu diperhatikan pertama terkait perkembangan kasus COVID ya. Tentu yang kita harus perhatikan, meskipun 1 minggu terakhir kasus COVID masih cukup rendah, tapi kita harus waspadai adanya potensi untuk gelombang ketiga ya, which is kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini kasusnya pelan-pelan tuh mulai naik sebetulnya, kasus harian per hari gitu ya. Artinya harusnya nanti masuk Oktober atau
paling telat Desember ini pasti akan ada, kemungkinan besar akan ada gelombang ketiga. Tentu ini yang harus waspadai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus perhatikan terkait kondisi IHSG yang memang saat ini sudah mulai overbought ya. That's why kita sampaikan bahwa awal minggu depan harusnya IHSG akan mengalami pullback. Tapi ini pullbacknya wajar ya, 6080, 61 ataupun overshoot ke 6050. Ini suatu yang wajar dan saya melihat sampai akhir tahun peluang IHSG untuk naik ke atas 6.400 harusnya masih cukup besar begitu. Ada potensi besar untuk bisa mencapai 6.400 begitu ya? Lebih sampai akhir tahun ya, ekspektasi. betul. Kita masih optimis betul. Oke, apa yang mempengaruhi Anda sangat optimis di situ 6.400? Karena satu memang kita tahu bahwa Indonesia ini termasuk salah satu negara Asia Tenggara yang penanganan dalam kasus COVID-nya sangat luar biasa. Bahkan kita dipuji di banyak negara ya. Itu satu ya. Sementara Singapura sudah mulai gelombang ketiga, Malaysia kasusnya nggak berhenti, Indonesia masih bisa mengontrol ya. Tentu meskipun nanti kita perlu waspada di gelombang ketiga, saya rasa pemerintah sampai saat ini penanganan kasus COVID luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan dengan kasus COVID yang terkendali ini, memang ekonomi Indonesia sendiri sangat bagus sekali. Kita perhatikan kemarin kita cadangan devisa juga bagus, lalu nilai ekspor kita juga mencapai tertinggi ya, year-on-year kita naiknya cukup besar begitu ya. Meskipun dipicu juga oleh ekspor daripada komoditas ya, memang harganya naik gila-gilaan dan memang terdorong oleh komoditas cycle begitu ya, memang seperti itu. Oke, jadi dua hal itu. Ya, Pak Wijan, lalu seperti apa sebenarnya prospek dari IHSG hingga pekan depan dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa awal pekan depan kita melihat bahwa IHSG sangat mungkin sekali untuk terkoreksi, tapi wajar ke sekitar 6080, 61 pun kalau dia overshoot begitu, mungkin ke 6050. Tapi ini koreksi yang wajar, setelah itu IHSG akan kembali menguat lagi ya. Itu secara relatif seperti itu. Tapi untuk sampai akhir tahun kita optimis arah IHSG sebenarnya posisinya masih uptrend dan kita melihat sangat mungkin sekali IHSG akhir tahun masih bisa sentuh ke 6400-an seperti itu. Ya, kalau untuk aksi jual bersih asing, seperti apa Anda melihatnya pekan depan? Ya, kita kalau perhatikan ini menarik ya, satu minggu terakhir ini sangat-sangat menarik kalau kita perhatikan di mana asing banyak melakukan net buy ya. Di saham-saham big cap ini sesuatu yang saya jarang melihat selama berapa bulan terakhir. Baru satu pekan ini yang saya melihat ini cukup masif ya. Meskipun itu juga dipicu oleh red isunya BRI begitu ya. Kita melihat contohnya seperti hari ini asing melakukan net buy sekitar 1,4 triliun di pasar reguler. Dan 1 triliunnya sendiri di BRI begitu ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Tentu ketika ada arus dana asing masuk ya, ini berarti menunjukkan optimisme foreign kembali. Kita tahu bahwa dari awal tahun atau bahkan tahun lalu ya, dari tahun lalu itu asing melakukan net sell dan September ini kita melihat asing mulai masuk lagi sehingga optimisme sudah kembali lagi seperti itu. Oke, baik Pak Wijan, dari Kanakahita Solvera kira-kira sektor dan emiten-emiten yang patut dicermati dan juga dikoleksi untuk pekan depan kira-kira apa saja nih? Kita melihat satu di sektor energi ya, sektor energi masih menarik terutama di coal. Meskipun hari ini naik agresif, awal pekan depan harusnya dia akan mulai terkoreksi, tapi ini koreksi yang wajar, jadi silakan manfaatkan koreksi ini untuk melakukan buy and return, terutama di Indika Energi, lalu di Doit ya, Delta Dunia Makmur, lalu di Adaro itu juga masih menarik. Lalu sektor energi yang lain yang perlu diperhatikan oil and gas ya, itu menarik seperti Elnusa ya, lalu Medco, lalu PGN ya di sektor infrastrukturnya. Lalu di bank-bank second liner ya, bukan big bank tapi yang di second seperti BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, lalu ada BTPS, lalu juga AGRO dan Bukopin ya. Bukopin ini bank yang menurut saya juga masih menarik karena value-nya masih sangat murah sekali dan sudah tertekan selama beberapa hari seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wijan Pontus sudah memberikan analisanya di Closing Market. Selamat kembali beraktivitas.